Pernah nggak sih ngerasa gini? Anda udah siapin semuanya. Data lengkap, slide kinclong, latihan udah mateng. Tapi hasilnya kok zonk? Kenapa ya? Pitch yang kelihatannya bagus itu sering banget gagal. Nah, itulah yang akan kita bedah habis-habisan di sini. Coba deh bayangin skenario ini. Anda baru aja keluar dari ruang meeting. Perasaan Anda, wah udah ngasih yang terbaik, presentasi logis, terstruktur, pokoknya mantap. Tapi yang didapat cuma anggukan sopan sama janji manis. Oke, nanti kami kabari lagi ya. Hampa. Bikin bingung banget kan? Rasanya semua checklist udah kita centang, persiapan teknis, data, semuanya beres. Tapi kok hasilnya tetap gitu-gitu aja? Nggak ada keputusan. Sebenarnya apa sih yang salah? Nah, pertanyaan ini yang jadi inti dari pembahasan kita. Nah, ini dia nih kuncinya. Coba dengerin baik-baik kutipan dari seorang CEO startup ini, karena ini benar-benar ngebuka mata kita. Keputusan itu ternyata nggak nungguin slide data Anda yang paling rumit. Keputusan itu dibuat di menit-menit paling awal, berdasarkan sesuatu yang lain. Oke, sekarang ayo kita bedah akar masalahnya. Kesalahan paling mendasar dan ini sering banget terjadi adalah kita menganggap pitch itu ya sama aja kayak presentasi. Padahal keduanya itu dua dunia yang sama sekali berbeda. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi ada presentasi. Tujuannya apa? Menginformasikan. Fokusnya ke data, ke laporan, dan hasil yang diharapkan ya orang jadi paham. Tapi di sisi lain ada pitch. Tujuannya beda total, mempengaruhi. Fokusnya bukan data, tapi cerita dan masalah. Dan hasil yang kita kejar adalah keputusan. Secepatnya. Nah, kita sering gagal karena kita masuk ke arena pitch tapi bawa mentalitas presentasi. Jadi keahlian yang sebenarnya kita butuhin itu bukan jago bikin slide, tapi ini, high impact oral pitching. Anggap aja ini semacam seni untuk meringkas sebuah ide besar jadi cerita pendek yang nggak cuma enak didengar, tapi benar-benar bisa bikin orang lain bergerak dan mengambil tindakan. Jadi, mari kita sama-sama ubah cara pandang kita. Sebuah pitch itu bukan sekedar laporan progres yang kita bacain ya. Anggaplah pitch itu sebagai sebuah instrumen, sebuah alat yang kita pakai secara strategis untuk menciptakan pengaruh. Oke, jadi kalau cerita itu kuncinya, kenapa dong masih banyak cerita yang gagal terkoneksi? Ternyata ada beberapa jebakan umum yang tanpa sadar sering banyak bikin cerita kita jadi nggak nendang. Ini dia 4 penyakit yang paling sering bikin cerita kita gagal. Pertama, kita terlalu semangat ngomongin apanya, fitur produk kita, bukan kenapanya. Yaitu masalah yang dirasain audiens. Kedua, kita cerita buat diri sendiri, bukan buat mereka. Kita nggak benar-benar kenal siapa yang kita ajak bicara. Ketiga, nggak ada rasa urgensi. Ceritanya nggak ngejawab pertanyaan krusial, kenapa ini harus sekarang? Dan yang terakhir, kita malah ngebanjirin mereka dengan seabrek informasi, padahal yang mereka butuhin cuma satu pesan inti yang kuat dan nempel di kepala. Kutipan dari seorang talent scout ini ngena banget loh. Seringkali masalahnya itu bukan karena idenya jelek, sama sekali bukan. Tapi karena cara kita membungkus ide itu dalam sebuah cerita gagal bikin audiens peduli dalam waktu singkat. Ingat, ini adalah pertarungan untuk merebut perhatian dan emosi. Dan jangan salah ya, kemampuan ini itu diuji setiap hari di dunia nyata. Waktu kita coba yakinin investor, waktu kita ngusulin ide ke atasan, atau bahkan waktu kita ngejual diri kita sendiri pas wawancara kerja. Semua itu pada dasarnya adalah pitch. Kita harus selalu ingat, di dunia yang serba cepat ini, kita nggak punya kemewahan waktu. Kesan pertama, cerita pembuka, dan energi yang kita bawa di 1-2 menit pertama, itulah segalanya. Oke, kita udah tahu masalahnya. Itu satu hal. Tapi cara mengatasinya, itu hal lain. Nah, sekarang kita pindah dari teori ke solusi yang praktis. Sebuah cara untuk benar-benar ngelatih skill ini. Jadi, gimana cara melatihnya? Jawabannya, masuk ke dalam arena. Selamat datang di sebuah tantangan yang sengaja dirancang untuk menguji cerita Anda di bawah tekanan. Ini bukan latihan teori di atas kertas, ini simulasi nyata. Dan ini pesan yang paling penting. Di arena ini, kita nggak nyari slide yang sempurna atau cara bicara yang paling fasih. Kita cuma nyari satu hal, cerita yang bekerja. Titik. Apakah ceritanya berhasil? Apakah audiens tergerak? Cuma itu satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Alurnya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Pertama, Anda susun ceritanya. Kedua, sampaikan dalam waktu yang sangat singkat.
Ketiga, nah ini bagian yang paling mahal, Anda dapat feedback langsung. Terakhir, Anda refleksikan bareng-bareng. Ini bukan soal tampil sekali jadi, tapi soal siklus perbaikan yang terus-menerus. Dan yang paling penting untuk diingat, arena ini adalah ruang yang aman. Gagal di sebuah pitch di sini itu bukan akhir dunia. Justru sebaliknya, itu adalah data yang sangat berharga. Setiap kegagalan adalah amunisi untuk bikin cerita Anda jauh lebih tajam di kesempatan berikutnya. Jadi, setelah kita memahami masalahnya dan tahu bagaimana cara melatih solusinya, apa ya kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari semua ini? Yah, ini adalah kenyataannya. Sebuah pitch yang disiapkan dengan sangat baik, yang secara teknis kelihatan bagus, memang sangat mungkin untuk gagal. Tapi sebuah cerita yang tepat, cerita yang relevan, yang menyentuh akar masalah, dan disampaikan dengan rasa urgensi, pada akhirnya akan selalu bisa menembus semua kebisingan dan menemukan audiens yang tepat. Selalu. Jadi, pertanyaan penutupnya sekarang kembali ke Anda. Cerita yang selama ini Anda siapkan, yang Anda banggakan, apakah ia sudah benar-benar siap untuk diuji di dunia nyata? Coba direnungkan. Sampai jumpa lagi.